Inilah Qatar, negara kaya di Timur Tengah. Dikenal sebagai negara tuan rumah Piala Dunia 2022, sebuah acara yang terkenal mahal untuk diselenggarakan. Kita tahu bahwa Qatar adalah negara gurun pasir. Lalu mengapa Qatar begitu kaya? Lihatlah foto ini. Ini adalah struktur ekspor Qatar. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Qatar tidak memiliki banyak minyak, namun memiliki banyak gas alam. Ladang gas banyak terletak di zona ekonomi eksklusif negara ini. Selain itu, ladang-ladang tersebut hampir sepenuhnya tidak terkait dengan ladang minyak atau bersifat homogen. Artinya, gas alam Qatar tidak memiliki pengotor atau campuran unsur lain. Ini membuat eksploitasi dan pengolahan gas alam untuk ekspor menjadi lebih mudah bagi Qatar. Dan negara ini mulai menjadi kaya dengan sangat cepat. Pada tahun 1997, Qatar mengekspor batch pertama bahan bakar gas cairnya ke Eropa dan Jepang. Sejak saat itu, dalam waktu kurang dari 2 dekade, PDB negara ini telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Dari negara gurun yang tidak bisa bercocok tanam, Qatar menjadi negara kaya berkat ekspor gas alam. Masih ingat cerita tentang Belanda? Agar suatu negara dapat mempertahankan kemakmuran dari sumber daya alamnya, negara tersebut harus melakukan diversifikasi perekonomiannya. Dan Qatar melakukan segala upaya dengan berinvestasi di bidang konstruksi, real estate, jalan raya, utilitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan keuangan. Namun demikian, terdapat permasalahan besar. Siapa yang akan membangun infrastruktur tersebut? Jawaban Qatar adalah, kalau tidak punya, kita harus impor SDM. Lihatlah struktur populasi negara ini. Pertama, dalam hal kewarganegaraan, meski berpenduduk hampir 3 juta jiwa, Qatar sebenarnya hanya memiliki sekitar 300.000 warga negara Qatar, yang berarti hampir 90% penduduknya adalah imigran dari India, Bangladesh, dan Nepal. Jumlah warga asli Qatar hanya menempati urutan keempat di tanah airnya sendiri. Kedua, dari segi piramida penduduk Qatar terlihat bahwa Qatar mengimpor sebagian besar pekerja kasar laki-laki. Para pekerja ini tidak dijamin mendapatkan lingkungan kerja yang aman atau bahkan tidak mendapat tempat tinggal yang layak. Paspor mereka diambil dan dipaksa bekerja 10-12 jam sehari di bawah paparan sinar matahari langsung di iklim gurun dengan upah yang sangat rendah. Gaji rata-rata pekerja kasar Qatar adalah $2.000 per tahun. Namun kesenjangan bukanlah masalah terbesar negara ini. Hanya dalam 1 dekade, berkat pasokan minyaknya yang besar, Dubai telah mengalami transformasi dari gurun terpencil menjadi pusat global bagi perekonomian, perdagangan, teknologi, dan pariwisata. Belajar dari keberhasilan ini, Qatar juga melakukan investasi besar-besaran di bidang media dengan tujuan mengubah negara kecilnya menjadi pusat budaya dan ekonomi seperti Dubai. Situs Al Jazeera yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Qatar merupakan salah satu situs berita paling banyak dilihat di dunia, bersaing langsung dengan BBC. Qatar Airways juga merupakan raksasa dalam jumlah penumpangnya, berada di peringkat 10 dunia. Namun apakah upaya untuk mendiversifikasi perekonomiannya cukup untuk mengubah Qatar menjadi pesaing Dubai di Timur Tengah? Dan bagaimana masa depan Qatar jika cadangan gasnya habis? Akankah Qatar bisa sesukses Belanda, atau malah kembali ke keadaan semula yang tandus seperti 50 tahun yang lalu? Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.